Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi anama alaina binikmati imani wa Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nova Arikman SKM MKes, yaitu selaku dosen mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Agustin Sukmi, NPM 217070120058. Dengan topik pembahasan yaitu Hospital by Love. Yang pertama, pengertian. Hospital by Love berasal dari dua kata, yaitu hospital atau rumah sakit dan by love peraturan setempat atau internal. Kata by love itu sendiri sering ditulis dengan berbagai macam cara, antara lain by law, by last, by love, atau by law. Secara yuridis, hospital by love tidak dapat dicampur dengan aturan lain yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit. Kekeliruan utama dalam memahami hospital by love adalah ketika menganggap bahwa hospital by love sebagai seperangkat standar operasional prosedur SOP rumah sakit. Kebijakan tertulis rumah sakit, job description, tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit, sehingga dengan kekeliruan pemahaman tersebut rumah sakit menganggap telah memiliki hospital by love. Pada hospital by love bukan mengatur kebijakan teknis operasional rumah sakit, melainkan mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi pemilik rumah sakit atau yang mewakili. Yang kedua, peran, tugas, dan kewenangan pemilik rumah sakit atau yang mewakili. Yang ketiga, peran, tugas, dan kewenangan direktur rumah sakit. Yang keempat, organisasi staf medis. Yang kelima, peran, tugas, dan kewenangan staf medis. Hospital by law memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai acuan bagi pemilik rumah sakit dalam melakukan pengawasan rumah sakit. Yang kedua, sebagai acuan dari direktur rumah sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional. Yang ketiga, sarana untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu. Yang keempat, sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Yang kelima, sebagai acuan bagi pelayanan konflik di rumah sakit antara pemilik direktur rumah sakit dan staf medis. Yang keenam, untuk memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit. Penerapan hospital by love. Secara yuridis, hospital by love tidak dapat dicampur dengan aturan lain yang diterapkan oleh direktur rumah sakit. Kekeliruan utama dalam memahami hospital by love adalah ketika menganggap bahwa hospital by love sebagai seperangkat standar operator prosedur rumah sakit. Kebijakan tertulis rumah sakit, job description, tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit. Sehingga dengan kekeliruan pemahaman tersebut, rumah sakit menganggap telah memiliki hospital by love. Secara garis besar, rumah sakit di Indonesia terdiri dari rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah dan rumah sakit yang dikelola oleh swasta, di mana terdapat perbedaan substansi antara hospital by love, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta, yaitu karena faktor kepemilikannya dan status badan hukum, model governing body, visi dan misi, perbedaan struktur organisasi,
korporat kulturnya, model organisasi komite medik yang dibentuk, status kepegawaian staf medis, dan faktor tipe rumah sakit. Oleh karena itu, penyusun hospital by law harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rumah sakit. Sepanjangnya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku serta berpedoman pada pedoman penyusun hospital by law antara lain sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan Reproduksi di Indonesia nomor 772 MKes garis miring SK garis miring 81 71/2002 tentang pedoman peraturan internal rumah sakit hospital by law. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 631 MKes SKes 17 2005 tentang pedoman peraturan internal staf medis untuk kemudian hospital by law yang telah diterapkan harus disosialisasikan pada setiap lapisan organisasi rumah sakit. Apabila rumah sakit telah membuat dan menetapkan by law dengan baik dan dipatuhi sebagaimana mestinya, maka akan menciptakan kepastian hukum baik bagi pemilik, pengelola, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.